Ya. Pertama yang harus kita tegaskan terkait dengan analisis struktur dalam formulasi matrik adalah bahwa formulasi matrik itu sebenarnya hanya sekedar cara penyajian, ya, cara penyajian dan bagaimana kita memproses dalam bentuk matrik sehingga melalui formulasi matrik tersebut nanti analisis bisa diselesaikan, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru terkait dengan dasar-dasar teorinya. Yang baru hanya prosedur penyelesaiannya saja. Nah, kalau sebelumnya penyelesaian dilakukan dengan formulasi yang kita sebut kategorikan sebagai formulasi klasik. Nah, sekarang prosedur untuk menyelesaikannya kita sajikan dalam formulasi matrik. Jadi sebenarnya hanya bagaimana cara menyelesaikannya saja, ya. Sementara dasar-dasar yang digunakan untuk analisis tetap serupa atau menggunakan prinsip yang sama dengan yang kita gunakan untuk yang sebelumnya, ya, metode sebelumnya. Nah, ini oke. Metode-metode klasik yang sudah kita pelajari sebelumnya banyak, ya, baik untuk analisis struktur statis tertentu maupun analisis struktur statis tidak tertentu. Sebagai contoh, Anda sudah pernah belajar Cremona yang Anda gunakan untuk menganalisis struktur truss, ya, di mata kuliah statika. Anda juga pernah mengenal apa yang disebut sebagai metode Cross, salah satu metode yang kita terapkan untuk menganalisis struktur statis tak tertentu, ya. Baik untuk balok bisa, untuk portal juga bisa. Ada metode slope deflection juga untuk analisis statis tak tertentu, dan banyak lagi ragam metode klasik yang sudah pernah kita pelajari. Nah, apa yang kurang dari metode-metode klasik itu, ya? Yang pertama tentu saja penggunaannya terbatas. Terbatas dalam arti apa? Nah, misalkan Cremona kan hanya bisa diterapkan untuk struktur truss. Anda tidak bisa menggunakan metode Cremona ini untuk struktur balok, gitu, portal, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan terbatas, ya. Jadi tidak ada satu metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan keseluruhan, ya. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda menggunakan metode Cross, tidak mungkin Anda bisa gunakan untuk struktur truss, ya. Jadi untuk setiap struktur itu atau untuk setiap metode itu hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Makanya kita sebut kasusnya jadi terbatas. Berikutnya metode klasik itu juga sebenarnya sifatnya sederhana. Kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan metode ini, tidak mungkin Anda menggunakan metode klasik untuk bangunan tinggi, gitu ya, sampai sekian tingkat, ya, nanti tidak akan selesai, ya. Tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan analisis struktur gedung dengan sekian tingkat dengan metode Cross, ya. Mungkin butuh berapa hari, ya. Belum lagi nanti bisa saja ada kesalahan hitung, ya.
Jadi terbatas hanya untuk kasus-kasus yang sederhana. Paling portal 1 lantai, 2 lantai, ya, 3 lantai maksimum. Ya. Nah, permasalahan lainnya adalah bahwa metode klasik tersebut tidak bisa dibawa ke pemrograman komputer, gitu ya. Tidak cocok, ya. Tidak cocok. Ya. Nah, lain dengan formulasi matrik, ya. Kalau analisisnya kita sajikan dalam formulasi matrik, maka keuntungannya adalah bahwa kita bisa menerapkan metode ini untuk beragam jenis struktur, ya. Jadi formulasi matrik ini tidak terbatas hanya untuk trust saja, tidak hanya terbatas untuk portal saja, tapi untuk semua jenis struktur bisa kita gunakan. Nah, inilah keunggulannya kalau kita menyajikan melakukan analisis struktur dengan formulasi matrik. Untuk kasus-kasus yang kompleks pun bisa kita selesaikan, ya. Nah, karena dengan menyajikan dalam formulasi matrik, maka analisisnya bisa kita bawa ke komputasi dalam bentuk program komputer, ya. Gitu. Jadi program-program analisis struktur yang beragam banyak hadir, ya, itu semua basisnya adalah formulasi matrik, ya. Gitu. Nah, itu yang membedakan, dan karena itulah pentingnya kita mempelajari dasar-dasar analisis struktur dalam formulasi matrik ini, ya. Jadi kalau Anda sebenarnya sudah paham dasar-dasar ini dan cukup kuat, Anda bisa gunakan untuk semua, ya. Anda tidak perlu metode-metode yang lain sebenarnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa metode ini bisa diterapkan untuk beragam jenis struktur. Oleh karena itulah, maka pada perkuliahan kita sampai di akhir semester nanti, kita akan terapkan penggunaan metode matrik ini dalam beragam jenis struktur. Antara lain balok, ya, kemudian truss, kemudian portal, dan terakhir balok silang, ya. Nah, dari keempat jenis struktur yang kita sampaikan di sini, mungkin struktur yang belum pernah Anda kenal adalah apa yang disebut sebagai balok silang, ya. Kalau BIM di statika sudah, di analisis struktur sudah. Kemudian untuk truss di statika pun Anda sudah mempelajarinya untuk truss statis tertentu. Untuk truss statis tertentu Anda mempelajarinya di mata kuliah analisis struktur, ya. Meskipun masih terbatas pada kasus 2 dimensi, ya, atau plane truss, ya. Terus rangka kaku atau portal juga sudah Anda pelajari untuk statika terbatas, ya. Untuk yang statis tertentu, ya, sudah pernah, ya, meskipun juga masih terbatas kasusnya, paling 1 lantai, 2 lantai, gitu, ya. Yang belum memang balok silang, ya. Nah, Anda ingat bahwa untuk menyelesaikan tipe-tipe struktur seperti ini, sebelumnya Anda harus menggunakan metode yang beragam, ya. Untuk truss Anda menggunakan metode consistent deformation. Untuk portal Anda menggunakan metode cross atau subreflection, ya. Nah, kalau yang ini nanti
Formulasi matrik bisa diterapkan mulai dari struktur 1 sampai 4, semuanya bisa, ya. Gitu. Oke. Nah, kita coba review ulang apa yang kita maksud dengan masing-masing jenis struktur tadi, ya. Yang pertama adalah balok, ya. Balok. Balok itu yang disebut sebagai balok sebenarnya apa? Ya kita sudah mengerti, ya. Kita sudah mengerti bahwa balok itu berupa batang, ya, lasimnya bentuk lurus dan mendatar dengan bisa minimal satu tumpuan atau lebih, ya. Kalau satu tumpuan itu biasanya cantilever, ya, dengan ujung terjepit, ya. Kalau lebih dari satu tumpuan bisa simple beam dengan 2 tumpuan atau balok menerus dengan minimal 3 tumpuan, ya. Nah, jenis tumpuan sendiri bisa 3 macam: sendi, roll, dan jepit, ya. Sendi artinya tumpuan tersebut bisa berotasi, ya. Jadi bebas untuk berotasi, tetapi tidak bisa bertranslasi, ya. Translasi artinya berpindah, bergeser ke kanan atau ke kiri. Roll, dia bisa berotasi, bisa bertranslasi dalam satu arah, mendatar, horizontal, tapi tidak bisa bertranslasi ke arah vertikal. Jepit tidak bisa berotasi dan tidak bisa bertranslasi, ya. Nah, kita mendefinisikan tumpuan berdasarkan apakah dia bisa berotasi atau bertranslasi tadi. Tetapi sebenarnya kita juga bisa mendefinisikan tumpuan berdasarkan reaksi yang ditimbulkan pada tumpuan tersebut, ya. Misalkan kalau sendi, berarti dia bisa punya reaksi vertikal dan horizontal, tetapi tidak bisa memikul momen, ya. Roll bisa memiliki reaksi vertikal, tidak memiliki reaksi horizontal, dan tidak bisa memikul momen juga. Kalau jepit bisa memikul gaya vertikal, horizontal, dan juga momen, ya. Jadi kita bisa mendefinisikan dari 2 sudut pandang tadi. Nah, ini penting pada waktu kita membedakan antara ketidaktentuan statis dengan ketidaktentuan kinematik nanti, ya. Tapi untuk sementara Anda bisa pegang itu tadi, bahwa dalam mendefinisikan sendi, roll, dan jepit, kita bisa punya 2 sudut pandang tadi berdasarkan reaksi yang dimiliki atau berdasarkan perpindahan, ya. Perpindahan itu bisa translasi, pergeseran, atau rotasi, ya. Itu. Kemudian gaya luar yang bekerja pada balok, lasimnya berupa beban vertikal atau tegak lurus terhadap sumbu balok, dapat berupa beban terpusat, beban terbagi merata, momen, atau bentuk beban lainnya, ya. Jadi beragam jenis beban bisa muncul, bisa timbul pada balok. Terus beban tersebut dapat bekerja pada join, sehingga kita sebut sebagai join load, atau bisa juga bekerja pada bentangan balok, atau kita sebut sebagai span load, ya. Contoh
diperlihatkan pada gambar yang di bawah itu. Ada joint load, ada span load, ya, ada beban vertikal berupa beban terpusat, ada berupa momen, juga ada bisa berupa beban merata, ya. Nah, akibat gaya-gaya luar maka akan timbul gaya-gaya dalam pada balok. Nah, gaya-gaya dalamnya bisa berupa momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial atau gaya normal, ya. Nah, dalam banyak kasus sebenarnya gaya aksial atau gaya normal ini sifatnya tidak dominan, bahkan bisa diabaikan, ya. Misalkan kalau gaya luar yang bekerja pada balok itu semata-mata hanya berupa gaya vertikal saja, tidak ada gaya arah horizontal, berarti pada batang balok tidak akan timbul gaya normal, ya. Hanya ada gaya geser dan momen lentur, itu saja. Nah, saya kira untuk penjelasan mengenai struktur balok sudah cukup jelas, karena memang tidak ada yang rumit dengan struktur ini. Selanjutnya kita bahas struktur kategori berikutnya, yaitu struktur truss, ya. Nah, truss merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang, di mana batang-batang itu dihubungkan dengan sebuah join, di mana joinnya kita asumsikan, ya, kita anggap berupa sendi atau pin, ya. Artinya apa? Ya. Artinya adalah bahwa pada join itu kita anggap hubungan antar batang itu bukan hubungan yang kaku, ya. Tetapi antar batangnya bisa berotasi. Artinya sudut antar batangnya bisa berubah, ya, itu pengertiannya. Ini sangat berbeda dengan nanti struktur portal, di mana joinnya kita anggap sebagai join yang sangat kaku, ya, join yang sangat kaku. Kalau joinnya sangat kaku berarti tidak akan terjadi perubahan sudut, ya. Kalau sudut antar batangnya semula 90, setelah mengalami pembebanan dan terjadi deformasi, sudut setelah deformasi tetap dipertahankan 90, ya, karena kaku, ya. Lain dengan ini asumsi yang kita gunakan untuk struktur truss, ya. Joinnya itu bisa berrotasi, joinnya sudutnya bisa berubah, ya. Sudut joinnya bisa berubah karena memang berupa sendi, tidak berupa join yang kaku, ya. Nah, join sendi ini akan memberikan konsekuensi bahwa pada join, pada titik kumpul tersebut tidak ada momen, ya, tidak ada momen, ya. Lain dengan kalau joinnya kita asumsikan sebagai join yang rigid, join yang kaku, maka pada join akan timbul momen, ya. Karena joinnya diasumsikan sebagai sebuah sendi dan akibatnya di dalam join tersebut tidak muncul momen, berarti gaya-gaya luar, ya, yang bekerja pada join
itu selalu akan didistribusikan ke batang-batang truss tersebut sebagai gaya normal, ya. Bukan gaya-gaya yang lain, ya. Hanya ada gaya normal, tekan atau tarik. Nah, itu asumsi yang kita buat ketika kita menganalisis sebuah struktur yang kita kategorikan sebagai truss. Tentu asumsi ini adalah penyederhanaan, ya, penyederhanaan. Karena struktur aslinya, kalau misalkan Anda melihat truss dari sebuah jembatan, joinnya kan kaku, ya. Joinnya kan kaku, bukan berupa sendi gitu, ya. Joinnya kaku, ya. Kemudian yang berikutnya adalah batang-batang tersebut terhubung dengan sebuah join sehingga pada akhirnya membentuk sebuah geometri tertentu yang sifatnya harus stabil, ya. Karena kalau tidak stabil nanti rangkanya itu ya tidak bisa memikul beban dengan baik. Kemudian menurut bentuknya kita bisa membedakan sendi itu dalam dua kategori, apakah masuk kategori 2 dimensi atau masuk kategori 3 dimensi, ya. Terus bisa juga kemudian kita melihat ke tumpuannya. Tumpuannya hanya ada 2 kemungkinan, sendi atau roll. Kenapa tidak bisa jepit? Ya kalau kita tumpuannya jepit nanti bertabrakan dengan asumsi pertama tadi, bahwa join itu kita anggap sebagai sendi. Nah kalau di joinnya itu dijepit, ya berarti joinnya tidak lagi berupa sendi toh, berarti jepit. Ya nanti tidak cocok dengan asumsi kita, ya. Kemudian gaya luar itu bisa berupa gaya beban terpusat, ya, beban terpusat yang bekerja pada join. Nah kalau gayanya itu bekerjanya di tengah-tengah, tidak di join, ya nanti gaya tersebut harus kita konversi menjadi gaya yang kita alihkan ke join, gitu ya. Ya sebenarnya, tetapi prinsip dasarnya adalah bahwa truss itu seharusnya gaya-gaya luar itu harus kita kerjakan pada join. Kalau sampai truss itu memikul gaya yang gaya luarnya itu menumpu pada batang truss bukan pada join, sebenarnya sudah ada yang keliru dengan rancangan strukturnya, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, trussnya itu sendiri bisa kita bedakan menjadi truss 2 dimensi yang menerima gaya luar dalam bidang plane, ya, atau kalau trussnya sendiri truss 3 dimensi, maka gaya luarnya juga bisa bekerja pada arah 3 dimensi atau space truss tadi. Nah, tadi sudah saya sampaikan karena asumsinya adalah sendi joinnya, maka gaya-gaya luar itu akan ditransfer ke dalam batang-batangnya berupa gaya normal
bisa berupa gaya tarik maupun gaya tekan. Namun apabila gaya luar tersebut bekerja tidak pada join, akan menimbulkan momen lentur dan gaya lintang. Nah, ini merupakan gaya-gaya sekunder yang seharusnya bukan gaya luar utama yang harus dipikul oleh sistem truss, ya. Nah, berikut secara visual gambaran mengenai geometri truss, ya. Bentuk segitiga adalah bentuk yang stabil. Sebaliknya bentuk persegi merupakan bentuk yang tidak stabil. Tidak stabilnya bisa kita bayangkan bahwa kalau dia menerima gaya dengan arah tertentu, maka truss tersebut yang berbentuk persegi tidak bisa memberikan perlawanan yang membuat struktur tersebut stabil, ya. Sebaliknya dengan bentuk segitiga, gaya luar yang bekerja dalam arah manapun akan dapat dipikul oleh truss tersebut dengan bentuk yang tetap bisa mempertahankan bentuknya, ya, kestabilan bentuknya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa sendi itu kan kita asumsikan saja. Kalau Anda lihat pada gambar kiri sebelah bawah, itu struktur asli dari sebuah truss. Dan kalau Anda lihat kan hubungan antar batang itu cukup kaku sebenarnya, ya. Dan tetapi meskipun demikian, kita dalam memodelkannya mengasumsikan bahwa join tersebut adalah berupa sendi, di mana hubungan antar batang diasumsikan, dianggap dihubungkan oleh sebuah pin atau engsel, ya. Sehingga dengan hubungan yang berupa pin tersebut antar batang itu bisa berotasi, ya. Oke. Nah, ini contoh lain dari sebuah struktur truss, sebuah jembatan. Nah, dalam pemodelan yang seharusnya 3 dimensi bisa kita sederhanakan menjadi kasus 2 dimensi, ya. Ya. Jadi pemodelan dan penyederhanaan ini untuk mempermudah dalam kita melakukan analisis, ya. Nah, kalau contoh lainnya untuk space truss 3 dimensi ini, ya, struktur-struktur tower, ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jenis struktur yang kedua, yaitu truss. Nah, sekarang struktur yang ketiga yang akan kita bahas adalah rangka batang kaku, ya. Rigid frame, ya, contohnya portal, ya. Jadi hubungan antara kolom, balok itu hubungan yang kaku. Nah, hubungan yang kaku artinya adalah kalau sudut yang dibentuk dalam hubungan antara kolom dengan balok tersebut 90 derajat misalnya, maka setelah mengalami pembebanan dan mengalami rotasi dan sebagainya, sudut antar balok dan kolom tersebut tetap 90, tidak berubah, ya, karena sambungannya rigid, ya. Kemudian
struktur rigid frame ini kita bisa membedakan juga, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi ya. Kemudian dari sisi tumpuannya juga kita bisa gunakan, ada mungkin sendi, ada mungkin roll, juga ada mungkin jepit. Gaya luarnya pun bisa serupa dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, bekerja pada join atau bekerja pada bentangan. Bisa berupa beban terpusat, bisa berupa beban merata, bisa pula berupa momen. Kemudian kalau strukturnya adalah 2 dimensi, maka gaya luarnya tentu akan bekerja pada bidang yang sama dengan bidang dari struktur tersebut ya. Kalau portalnya berupa portal 3 dimensi, maka gaya luar bisa bekerja sembarang ya, dengan arah yang bebas. Kemudian gaya dalam yang timbul pada portal bisa berupa gaya normal, gaya geser atau gaya lintang, momen lentur, dan juga bisa momen puntir, khususnya untuk struktur portal 3 dimensi. Ini contoh portal 2 dimensi dan portal 3 dimensi. Dan nah, selanjutnya kategori keempat adalah balok silang. Ini mungkin suatu struktur yang belum Anda pelajari sebelumnya ya. Anda baru mengenal 3 struktur yang tadi sudah saya sebutkan. Ini struktur yang baru, balok silang atau grid. Nah, apa yang kita definisikan dengan balok silang? Ini, perhatikan definisinya. Berupa rangkaian batang mendatar ya. Batangnya mendatar, yang saling bertemu atau bersilangan ya. Bersilangannya itu terletak pada suatu bidang datar. Bidang datar itu lantai gitu ya. Itu lantai itu bidang datar. Kalau dinding itu bidang yang apa ya? Tadi kalau 2 dimensi kan bidang yang kita jadikan sebagai rujukan itu kan dinding ya. Itu 2 dimensi ya. Nah, kalau balok silang ini sebenarnya 2 dimensi juga, hanya saja bidangnya bukan bidang vertikal tapi bidang mendatar ya. Jadi baloknya bersilangan tetapi terletak pada bidang yang mendatar. Nah, tumpuannya juga bisa berupa sendi, roll, dan jepit. Gaya luarnya bisa join load, span load, arah gaya luar tegak lurus pada bidang mendatar tersebut. Nah, ini yang membedakan. Apa yang membedakan balok silang ini dengan portal misalkan? Kalau portal, gaya luar dan portalnya itu bekerja pada bidang yang sama. Jadi misalkan sumbu mendatar ke kanan, sumbu mendatar ke kanan itu sebagai sumbu X, sumbu vertikal itu sebagai sumbu Y, dan sumbu tegak lurus terhadap bidang X, Y tadi sumbu Z.
Maka kalau portal itu kan bekerjanya pada bidang XY, ya, XY, bidang tegak lurus, ya, bidang yang tegak itu XY, dan gaya-gaya luarnya kan juga bekerja pada bidang itu, ya. Tapi kalau balok silang bidangnya adalah XZ, ya, mendatar, bidang XZ, ya, bersilangan mendatar, tetapi gaya luarnya bekerja pada bidang yang tegak lurus terhadap XZ tadi, berarti bekerjanya pada bidang XY, ya. Itu. Nah, akibat gaya luar, gaya-gaya dalam yang timbul pada balok silang dapat berupa gaya lintang, momen lentur, dan momen puntir, ya. Nah, ini gambar yang kita definisikan dengan balok silang. Jadi baloknya itu berada pada bidang XZ atau bidang mendatar, tapi gaya luarnya adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang XZ tadi, ya. Gitu. Jadi saya kira dengan ilustrasi gambar ini, apa yang saya jelaskan tadi menjadi lebih jelas, ya, lebih clear apa yang dimaksudkan dengan struktur grid tersebut, ya. Sampai di sini ada yang mau menanggapi atau bertanya atau apapun juga, silahkan ya, kalau ada yang ingin mengkomentari, bertanya, dan seterusnya. Supaya saya tidak ngomong sendiri, ya, supaya saya tidak terlanjur ngomong terlalu jauh, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang perlu ditanyakan, gitu. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Sampai di sini dulu. Halo. Untuk izin bertanya Pak, untuk perkuliahan analisis struktur formasi mat ini berarti lebih belajarnya ke yang balok silang ini ya Pak, atau Iya. gimana Pak? Iya, nanti sampai ke balok silang juga. Baik, terima kasih Pak. Iya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, penting untuk kita menyadari bahwa pada waktu kita nanti akan menyajikan analisis struktur dalam formulasi matrik, maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan perpindahan, ya, perpindahan. Nah, contohnya ini, kita punya struktur berupa balok cantilever, ya, terjepit di ujung sebelah kiri dan bebas di ujung sebelah kanan. Nah, ujung sebelah kanan itu kan punya kebebasan untuk bergerak, ya, kebebasan untuk bergerak. Nah, kalau kita bicara dua dimensi, berarti kita hanya bicara dengan sumbu XY, ya, satu bidang XY, maka ujung sebelah kanan itu punya kebebasan untuk bergerak dalam dua jenis. Pertama, bergerak secara vertikal, ya, berpindah secara vertikal, yang kita sebut sebagai translasi, ya, serta bisa bergerak dengan membuat perubahan sudut, ya, seperti diilustrasikan pada gambar paling bawah. Jadi ketika titik ujungnya itu bergeser ke bawah, ya, maka pada saat bergeser itu
sekaligus sudutnya berubah, ya. Sudutnya membentuk sebuah rotasi tertentu searah jarum jam dalam contoh ini, ya. Jadi perpindahan itu bisa kita definisikan dalam dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai translasi dan ada yang kita sebut sebagai rotasi, ya. Nah, kalau kita memikirkannya dalam 3 dimensi, ya, 3 dimensi, berarti sebuah join, ya, sebuah join itu punya 6 kemungkinan perpindahan. Yang pertama, dia bisa bertranslasi searah sumbu X. Dia bisa bertranslasi searah sumbu Y, bisa bertranslasi searah sumbu Z. Sudah 3 kita peroleh. Selain itu, dia juga punya kemungkinan untuk berotasi, mengitari sumbu X, mengitari sumbu Y, dan mengitari sumbu Z. Berarti dalam 3 dimensi, sebuah join itu punya 3 kemungkinan perpindahan, ya. Translasi dan 3 kemungkinan rotasi. Totalnya berarti 6 komponen perpindahan. Nah, perpindahan tersebut karena ada besar dan arah, berarti kita bisa nyatakan dalam vektor, ya. Nah, perpindahan tersebut kalau kita sajikan dalam matrik, ya, maka kita bisa menuliskannya sebagai matrik seperti yang ditunjukkan dalam slide ini, ya. dx, dy, dz, theta x, theta y, theta z, yang masing-masing berarti translasi searah sumbu x, sumbu y, sumbu z, dan rotasi mengitari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian selaras dengan perpindahan tersebut, maka dalam dimensi 3 dalam 3 dimensi atau dimensi ruang, join juga dapat memiliki 6 buah komponen gaya. Gaya yang bekerja searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, serta momen yang mengitari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan kalau kita sajikan dalam formulasi matrik, juga akan kita peroleh formulasi matrik seperti ditunjukkan gambar, ya. Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. Nah, setelah kita memahami pengertian perpindahan maupun vektor perpindahan dan vektor gaya, ya, maka kita tiba saatnya untuk melihat hal paling mendasar dalam sebuah analisis struktur, ya. Analisis struktur itu selalu memerlukan 3 prinsip ini, ya, terutama untuk analisis struktur statis tak tertentu, ya. Kalau statis tertentu mungkin kita hanya butuh kesetimbangan statis saja, ya. Tapi secara general, maka pada waktu kita melaksanakan analisis struktur, kita butuh 3 hukum ini, ya. Prinsip kesetimbangan statis, prinsip kompatibilitas, dan hubungan antara gaya dan perpindahan. Nah, prinsip kesetimbangan statis itu dinyatakan dalam
formula ini, sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, ya. Atau kalau dalam 3 dimensi maka kita bisa katakan sigma gaya arah sumbu X sama dengan 0, sigma gaya arah sumbu Y sama dengan 0, sigma gaya arah sumbu Z sama dengan 0. Serta momen mengitari sumbu X sama dengan 0, momen mengitari sumbu Y sama dengan 0, momen mengitari sumbu Z sama dengan 0. Itu yang dimaksud sebagai prinsip kesetimbangan statis. Kalau prinsip kompatibilitas apa? Ini menyatakan kontinuitas perpindahan. Nah, apa yang dimaksud dengan kontinuitas perpindahan ini? Nanti akan saya jelaskan pada ilustrasi gambar berikutnya, ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, salah satu contoh untuk memenuhi syarat kompatibilitas ini antara lain ini. Kalau tumpuannya itu berupa jepit, berarti otomatis pada tumpuan tersebut tidak mungkin terjadi translasi maupun rotasi. Nah itu. Kalau tumpuannya sendi, berarti pada sendi tersebut mungkin terjadi rotasi tetapi tidak terjadi translasi, ya. Itu merupakan salah satu contoh tentang prinsip kompatibilitas, ya. Berikutnya, pada sambungan rigid antar dua batang, maka perpindahan baik itu translasi maupun dan rotasi kedua batang harus sama, gitu. Nah, ilustrasinya begini, ya. Yang gambar bawah itu, ya. Jadi kita punya portal di pertemuan antara balok dan kolom itu sambungannya rigid. Sudut antara dua batang tersebut adalah 90 derajat. Nah, ketika kemudian pada join tersebut kita kasih gaya horizontal, ya, maka struktur akan mengalami deformasi. Nah, baik kolom maupun balok sama-sama bertranslasi, sama-sama berotasi. Nah, translasi kolom maupun translasi balok sama besarnya, ya. Buktinya apa? Nah, karena antara kolom dengan balok kan masih jadi satu kesatuan, ya. Karena titik joinnya kan ketika bertranslasi, ya, bergerak ke kanan kan pergerakannya sama-sama ke kanan dan besarannya sama antara yang dialami oleh balok maupun yang dialami oleh kolom. Selain itu, sudutnya juga sama, ya. Balok akan berputar sekian derajat, kolomnya juga akan berputar sekian derajat. Sedemikian rupa sudut yang dibentuk antara balok dengan kolom tetap 90, ya. Kalau baloknya berotasi dengan putaran sudut yang berbeda dengan putaran sudut yang dialami oleh kolom, maka otomatis sudutnya tidak lagi 90, ya. Sudut kedua batang tidak akan lagi membentuk 90. Tetapi karena rotasi yang dimiliki oleh balok maupun kolom itu sama besarannya, maka sudutnya akan dipertahankan tetap 90, ya. Nah, ini prinsip
kompatibilitas, salah satu yang dapat memberi gambaran mengenai apa yang dimaksud sebagai prinsip kompatibilitas. Kemudian hukum yang ketiga yang penting dalam analisis struktur adalah hubungan antara gaya dan perpindahan. Jadi misalkan kita punya sebuah batang, kita jepit di A dan kemudian kita beri gaya luar, gaya F misalkan, maka batang tersebut akan bertambah panjang. Misalkan bertambah panjangnya sebesar D. Berarti kita bisa membuat hubungan antara gaya yang kita aplikasikan dengan pertambahan panjang yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Nah, hubungan antara gaya dan perpindahan bisa kita formulasikan sebagai F sama dengan K kali D. Nah, K merupakan suatu konstanta yang mengindikasikan kekakuan dari batang tersebut. Apa artinya kekakuan? Kekakuan itu sebenarnya didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perpindahan sebesar satu satuan. Jadi kalau D-nya ini besarnya satu satuan, maka besarnya gaya F itu setara dengan kekakuan. Atau gaya yang menyebabkan perpindahan D sebesar satu satuan, itulah yang kita definisikan sebagai kekakuan. Nah, kalau batangnya makin kaku, berarti kan gaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar untuk bisa menyebabkan perpindahan satu satuan. Kalau batangnya semakin tidak kaku, berarti gaya yang diperlukan untuk menyebabkan batang tersebut bertambah panjang sebesar satu satuan lebih kecil gayanya. Nah, formula yang menghubungkan antara gaya dan perpindahan tersebut bisa juga kita nyatakan dalam bentuk inversnya menjadi D sama dengan invers dari kekakuan dikalikan dengan perpindahan. Invers dari kekakuan ini kita sebut sebagai fleksibilitas. Definisinya, berapa besarnya perpindahan yang ditimbulkan oleh gaya satu satuan. Nah, jelas ya, ada tiga hukum tadi sesuatu yang harus kita pegang, karena itu yang nanti kita perlukan untuk menganalisis struktur dalam formulasi matrik. Oke, sampai di sini jelas ya beberapa hal-hal mendasar yang perlu untuk kita pegang, perlu untuk kita pahami baik-baik ya, sebelum nanti kita masuk ke bagaimana menyajikan analisis struktur dalam formulasi matrik. Nah, sebenarnya pada waktu kita ingin menyelesaikan analisis struktur dalam formulasi matrik, maka kita bisa menggunakan dua macam pendekatan. Pendekatan pertama kita kategorikan sebagai metode kekakuan atau metode perpindahan. Kemudian metode yang berikutnya adalah kita kategorikan sebagai metode fleksibilitas atau metode gaya. Nah, apa yang membedakan di antara kedua metode tersebut? Kalau metode kekakuan, maka
komponen perpindahan dipilih sebagai bilangan tak diketahui dalam persamaan. Ya. Nah, berarti ini kalau dalam dalam formula yang di slide sebelumnya itu yang bawah ini D sama dengan K inverse kali F. Kan D yang harus dicari. D perpindahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Sebaliknya kalau metode fleksibilitas itu komponen gaya dipilih sebagai bilangan tak diketahui dalam persamaan. Berarti persamaannya persamaan yang di atas, F sama dengan KD, ya. Berarti D diketahui, berarti nanti F-nya berapa gitu loh. Berarti itu maksudnya. Kalau yang metode kekakuan, D-nya yang tidak diketahui, D-nya yang harus dicari. Berarti formula persamaannya yang bawah ini. Nah, selain perbedaan mendasar dari bagaimana cara menyajikan persamaan berhubung dengan komponen yang tidak diketahui itu, yang satunya perpindahan, yang satunya gaya, juga bahwa metode kekakuan atau metode perpindahan itu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan dalam pemrograman komputer, ya. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang metode fleksibilitas. Lebih khusus lagi untuk metode kekakuan yang disebut sebagai metode kekakuan langsung, ya. Ini sangat cocok untuk pengembangan ke arah komputasi, ya. Sehingga yang kita pelajari nanti pada akhirnya adalah metode kekakuan langsung ini, ya, dalam menyajikan formulasi matrik. Ya. Jadi metode fleksibilitas tidak kita bahas secara mendetail, hanya kita tunjukkan saja, ya. Karena ini memang metode yang kurang cocok dalam pengembangan komputasi, ya. Yang kita gunakan adalah yang masuk kategori metode kekakuan, dan metode kekakuan pun yang khusus yang disebut sebagai metode kekakuan langsung. Itulah yang nanti akan kita bahas dan kita aplikasikan untuk menyelesaikan analisis struktur beragam jenis struktur tadi, ya. Jadi berarti dalam pertemuan selanjutnya nanti kita hanya akan memperkenalkan apa atau contoh metode fleksibilitas itu kayak apa, terus kemudian contoh metode kekakuan yang general itu kayak apa, terus kemudian langsung kita lari ke metode kekakuan langsung, ya, gitu. Dari sini bisa paham, ya, isi kuliah kita nanti kayak apa, gitu, ya. Jadi metode fleksibilitas hanya kita bahas sekilas untuk memperkenalkan apa itu metode fleksibilitas. Tidak kita bahas secara mendetail karena memang metode ini tidak akan cocok kalau diterapkan dalam pemrograman. Terus kemudian metode kekakuan yang general kayak apa. Nanti kita lihat bahwa metode yang perpindahan yang general itu pun punya keterbatasan, sehingga kita perlu untuk lebih khusus membahas mengenai metode kekakuan langsung yang lebih cocok dalam pengembangan komputasi nanti, ya.
Sampai di sini sudah jelas belum? Kira-kira? Insya Allah udah, Pak. Oke. Nah, ini sebentar ya, tenggorokan saya kok sakit karena tadi pagi sudah mengajar. Habis ini saya istirahat sebentar. Sebelum kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan mengenai ketidaktentuan struktur. Sebelumnya tentu bagian ini sudah pernah kita bahas pada waktu kita kuliah analisis struktur ya. Tapi mungkin sebelumnya kecenderungannya saya tidak tahu. Oke, begini, bahwa ketidaktentuan struktur itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu ketidaktentuan statik dan ketidaktentuan kinematik. Nah, ketidaktentuan statik itu yang seperti apa? Ya. Ketidaktentuan statik itu yang seperti ini loh. Nah, misalkan kita punya balok menerus A B C D E ya. Terus ada gaya luar yang bekerja pada balok, sehingga pada waktu kita ingin menyelesaikan struktur ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu gaya-gaya reaksi yang akan timbul itu seperti apa ya. Berarti untuk tumpuan A, karena dia berupa sendi, dia harus bisa memberikan gaya horizontal, perlawanan, gaya vertikal. Sementara B, C, D, karena dia berupa roll, dia akan memberikan reaksi vertikal. Berarti dari gambar ini kita bisa menghitung jumlah reaksi yang diperlukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 reaksi. Nah, padahal untuk bisa menghitung reaksi itu, kita hanya punya 3 persamaan kesetimbangan. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, serta sigma moment sama dengan 0 ya toh? Nah, berarti persamaannya kurang. Berapa kekurangan persamaannya? 2. Kebutuhannya 5 karena ada 5 gaya yang tidak diketahui, sementara persamaan yang digunakan untuk mencari gaya cuma ada 3. Berarti ketidaktentuan statisnya adalah 2, 5 dikurangi 3 gitu. Jadi jumlah ketidaktentuan statis yang kita hitung berdasarkan jumlah gaya yang harus dicari dikurangi dengan jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia, selisihnya itulah nilai ketidaktentuan statis. Nah, tetapi kita juga bisa menyatakan ketidaktentuan statis tersebut dengan cara pandang yang lain. Cara pandang yang lainnya seperti apa? Nah, struktur yang sama, ya. Kemudian tumpuan B dan C kita lepas, ya, kita lepas. Nah, kalau struktur tersebut tumpuan B dan C kita lepas, strukturnya kan berubah menjadi struktur statis tertentu, ya toh? Berarti jumlah struktur atau jumlah tumpuan yang dilepas itu menyatakan derajat ketidaktentuan statisnya. Dalam contoh ini, karena tumpuannya ada 2 yang kita lepas, yaitu tumpuan B dan C kita hilangkan, ya, kita ganti dengan gaya reaksi
ya, RB dan RC, maka berarti strukturnya sekarang berubah menjadi struktur statis tertentu, dan jumlah reaksi RB dan RC inilah yang menyatakan derajat ketidaktentuan statis tersebut, ya. Kita juga bisa menyatakan derajat ketidaktentuan statis itu dengan cara menghitung jumlah momen redundan, ya. Dalam contoh ini begini, Anda masih ingat pada waktu Anda mempelajari apa itu istilahnya yang kok lupa saya, yang sudut belahan itu loh, metode apa, Clapeyron, ya, metode Clapeyron. Kan Anda membelah balok tersebut pada tumpuan B dan tumpuan C, ya. Dan akibat belahan tersebut struktur terpenggal, dan kemudian supaya strukturnya konsisten, berarti di sini akan kita kenakan momen, ya, momen MB, ini momen MC. Nah, dengan memenggal B dan C, maka kita punya 3 buah balok statis tertentu, ya. Tetapi dengan catatan bahwa harus ada momen yang kita lepas di B dan C, ya. Karena dengan dipenggal, momen yang terjadi itu menjadi terlepas, ya, terlepas, ya. Sehingga karena ada 2 momen yang kita lepaskan, berarti ada 2 derajat ketidaktentuan statis, ya. Jadi itu, kita cara menyatakan derajat ketidaktentuan statis itu bisa didasarkan kepada jumlah gaya reaksi dikurangi dengan persamaan kesetimbangan, bisa juga dengan melepas tumpuan supaya baloknya menjadi balok statis tertentu, atau dengan cara memenggal sehingga kita mendapatkan susunan balok statis tertentu dan jumlah momen yang dilepas akibat penggalan tersebut. Nah, ini kalau kita bicara statik indeterminasi, nah ini yang diperlukan untuk analisis metode fleksibilitas. Jadi kalau analisis metode fleksibilitas, karena tadi prinsipnya yang kita cari adalah gaya, ya. Berarti yang kita cari itu di sini RB berapa, RC berapa, atau MB berapa, MC berapa, gitu loh. Atau reaksi A, reaksi B, reaksi C, reaksi D berapa, gitu. Jadi nanti formulasinya adalah F sama dengan K kali D. Berarti F itulah gaya-gaya ini tadi yang harus kita cari. Tetapi kalau metode kekakuan, pendekatannya lain, ya. Kita harus bisa mendeteksi terlebih dahulu derajat ketidaktentuan kinematis, ya. Karena dengan mengidentifikasi berapa derajat ketidaktentuan kinematisnya, maka kita akan tahu menyusun persamaan berapa jumlah bilangan yang harus kita cari, ya. Karena yang kita cari adalah perpindahan, itu setara dengan berapa jumlah derajat ketidaktentuan kinematisnya, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui derajat ketidaktentuan kinematik, ya? Nah, begini. Kalau tumpuan jepit, ini tadi kan berarti tidak mungkin berpindah baik rotasi maupun translasi. Sedangkan kalau join yang bebas ini berarti kan bisa
translasi rotasi, ya. Nah, kalau dalam contoh portal yang terjepit, bagian jepit tidak ada translasi rotasi. Kalau bagian yang node-nya ini yang hubungan antara balok kolom, dia bisa bertranslasi dan bisa berotasi, ya. Berarti untuk struktur balok cantilever terdapat berapa ketidaktentuan kinematik? 2, ya, karena ada 1 translasi dan 1 rotasi. Kalau yang portal ini ada berapa ketidaktentuan kinematiknya? 4, ya. Ya, ada 4. Karena ada 2 node di sini bisa punya 1 translasi 1 rotasi, sedangkan di node sebelah kanan juga bisa 1 translasi 1 rotasi. Nah, sekarang untuk contoh struktur balok terjepit-jepit seperti ini, berapa kinematik indeterminasinya atau ketidaktentuan kinematisnya? Ini 0. Karena apa? Karena kedua ujung terjepit, jadi tidak ada translasi dan juga tidak ada rotasi. Berarti degree of freedom atau derajat kebebasannya 0, ya, DOF, degree of freedom. Sedangkan kalau ini terjepit, ya, jepitnya dihilangkan, ini punya kemungkinan translasi ke arah sumbu X bisa, karena ini kalau bebannya nanti ada beban tarik, ya, berarti kan bisa bergeser ke arah horizontal juga, bisa ke arah vertikal dan bisa berotasi. Berarti DOF-nya untuk ini 3, ya. Ini tadi juga 3 seharusnya, ya, karena ini, kalau yang ini juga 3, sorry, yang portal tadi, karena masing-masing 3 berarti ada 6 derajat kebebasan. Nah, secara umum kita bisa membuat tabulasi untuk menentukan berapa jumlah derajat kebebasan untuk sebuah join pada struktur space frame. Struktur space frame tadi kan definisi dari portal 3 dimensi, ya. Nah, kalau portal dimensi 3 dimensi berarti ini ada 6 DOF, ya, digambarkan dengan yang ada pada kolom kedua. Kalau space truss, ya, jadi truss 3 dimensi ada 3 setiap join, DX, DY, DZ, kan tidak ada momen, ya. Kalau plane frame, ya, itu bisa DX, DY dan mengitari sumbu Z, ya, ada 3. Kalau plane truss ada 2, DX, DY, tidak ada rotasi. Kalau beam sama dengan tadi, portal 2 dimensi, tetapi biasanya, ya, karena gaya-gaya yang bekerja pada beam itu jarang yang bekerja secara horizontal kecuali bebannya miring, ya. Jadi kalau secara umum balok itu hanya menerima gaya lintang, gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok, maka kemungkinan untuk mengalami deformasinya hanya 2, DY sama
rotasi ya. Terus kalau grid ini arah Y dan dua putaran sudut ya, putaran sumbu X dan putaran sumbu Z. Anda bisa bayangkan ya, maksudnya ini yang kita definisikan, yang kita bicarakan terkait dengan apa yang dimaksud dengan derajat kebebasan pada sebuah join ya. Kalau joinnya itu bagian dari elemen space frame 3, masing-masing 3 berarti jumlah totalnya 6. Kalau space truss masing-masing 1 sehingga 3 jumlahnya. Kalau plane frame ada 3, X, Y, dan rotasi. Plane truss, translasi X, translasi Y. Kalau beam, rotasi sumbu Z dan translasi sumbu Y. Grid, translasi sumbu Y dan rotasi sumbu X maupun rotasi sumbu Z. Oke, bisa paham sampai di sini? Karena ini penting, nanti ini bagian pertama, langkah pertama yang harus Anda bisa identifikasi sebelum Anda memproses analisis struktur. Karena untuk metode kekakuan langsung tadi kan yang harus dicari adalah perpindahan yang tidak diketahui. Berarti supaya kita tahu berapa jumlah perpindahan yang tidak diketahui dalam nanti menyusun persamaan matriknya, maka kita harus bisa mengidentifikasi dulu berapa derajat kebebasan dari struktur tersebut ya. Nah, supaya kita tahu berapa total derajat kebebasan dari struktur itu, maka kita harus bisa mengidentifikasi masing-masing joinnya itu berapa derajat tidak tentuan kinematisnya ya. Oke? Jelas? Jadi nanti ini mungkin memang apa ya, semua informasi baru semua ya. Jadi mungkin karena semua harus baru dan harus Anda coba cerna, mungkin masih Anda belum paham betul, hanya Anda menelan saja ya. Tapi nanti dalam proses selanjutnya Anda akan bisa melihat bahwa apa yang kita diskusikan ini tadi sesuatu yang mudah untuk Anda pahami ya. Oke, ini slide terakhir yang untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Ini tadi masih pengantar saja ya. Gimana? Ada yang bertanya? Halo, enggak ada ya?